Are you ready? Faktor produksi usaha tani. Faktor produksi dalam usaha tani meliputi yang pertama, ada tanah atau lahan, yang mana merupakan sumber daya alam yang sangat penting untuk digunakan bertani. Yang kedua ada tenaga kerja, yang mana meliputi petani, pekerja maupun mesin. Dan yang ketiga ada modal, yang mana mencakup peralatan, bibit, pupuk, obat-obatan, dan lain-lain. Dan yang keempat yaitu ada manajemen, yang mana mengatur proses produksi secara efisien dan efektif untuk memperoleh keuntungan yang maksimal. Yang pertama yaitu lahan. Faktor produksi tanah dalam usaha tani menuju kepada lahan yang digunakan untuk menanam tanaman. Lahan sendiri merupakan salah satu sumber daya alam yang penting dalam pertanian karena sebagai tempat pertumbuhan tanaman. Pengelolaan tanah yang baik termasuk irigasi, pemupukan, dan melakukan konservasi tanah dapat meningkatkan hasil panen yang maksimal dan menjaga kestabilan kesuburan tanah dalam jangka panjang. Yang kedua yaitu ada tenaga kerja. Faktor produksi usaha tani tidak terlepas dari ketersediaan tenaga kerja. Ketersediaan tenaga kerja yang mampu mengelola usaha taninya akan menjadi faktor keberhasilan produksi. Tenaga kerja mencakup individu atau kelompok yang terlibat dalam kegiatan pertanian. Contohnya petani, pekerja ladang, petugas perawatan tanaman, dan lain sebagainya. Tenaga kerja diperlukan melakukan berbagai macam tugas, mulai dari pengolahan tanah, penanaman, perawatan tanaman, pemanenan, pengolahan hasil panen, dan manajemen kegiatan pertanian secara umum. Tenaga kerja tidak hanya meliputi tenaga manusia atau petani, ada juga tenaga kerja mesin yang dapat mempercepat pekerjaan petani yang mentransformasi pertanian tradisional ke pertanian modern. Akan tetapi, mesin harus dikendalikan oleh manusia. Saat ini, petani di Indonesia masih banyak yang menggunakan cara manual karena keterbatasan modal, tidak mengetahui cara mengoperasikan alat mesin pertanian, dan lain-lain. Jadi, tenaga kerja dengan skill yang baik dapat berpengaruh langsung terhadap produktivitas usaha tani. Nah, faktor produksi usaha tani yang ketiga itu ada modal. Ini merupakan faktor yang sangat penting bagi seorang petani untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Dengan modal yang memadai, maka seorang petani akan mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, modal ini meliputi berbagai bentuk investasi seperti pembelian bibit, pupuk, obat-obatan atau pestisida, alat pertanian dan mesin pertanian dan operasi. Tetapi di Indonesia untuk berbicara soal modal itu masih banyak petani yang malah sangat terganjal karena seperti kasus sekarang itu masih banyak yaitu kelangkaan pupuk bersubsidi di mana petani itu sering menggunakan pupuk bersubsidi karena murah. Ya, karena langkanya pupuk bersubsidi menuntut petani untuk membeli pupuk subsidi yang harganya mahal atau tidak bisa dijangkau oleh petani rendah. Kemudian ada beberapa fungsi modal dalam usaha tani yaitu yang pertama itu pembelian input pertanian. Nah, pembelian input pertanian yang dimaksud itu yaitu pembelian bibit, pupuk, obat-obatan atau pestisida, alat pertanian dan mesin pertanian untuk mendukung usaha taninya. Nah, yang kedua itu pembayaran tenaga kerja. Nah, dalam usaha itu pasti ada namanya tenaga kerja, di mana tenaga kerjanya dan tenaga kerja yang dibayar. Nah, nanti bayaran tenaga kerja. Kemudian yang ketiga itu ada investasi dalam peralatan dan teknologi. Investasi yang masuk itu seperti pembelian alat-alat pertanian seperti cangkul, kemudian pupuk dan lain sebagainya. Dan untuk investasi teknologi yang masuk itu yaitu seperti pembelian mesin pertanian seperti traktor, kemudian babat atau yang lain. Kemudian untuk pengembangan lahan yang itu nanti dengan modal petani bisa memanfaatkannya dan untuk menambah lahan pertaniannya. Kemudian yang kelima itu modal operasional. Nah, modal operasional seperti itu strategi yang akan dilakukan petani. Misalnya terjadi masalah ataupun cara kerja untuk melakukan panen yang maksimal. Kemudian ada manajemen. Nah, manajemen itu merupakan faktor produksi yang sangat kritis dalam lingkup pertanian semakin berkembang. Nah, manajemen yang baik ini bisa membantu petani dalam mengelola sumber daya dengan baik, optimalkan produktivitas, menghadapi tantangan, serta menyelesaikan masalah dengan mengambil keputusan.
Ada beberapa peran manajemen dalam usaha tani, yaitu yang pertama itu perencanaan. Perencanaan itu dan apa yang akan dilakukan oleh petani dalam usaha taninya. Nah, yang kedua itu pengorganisasian. Yang maksud bagaimana organisasi yang dilakukan untuk usaha taninya. Yang ketiga itu ada penggerakan. Penggerakan yang maksud itu bagaimana penggerakan dilakukan oleh seorang petani. Misalnya jika terjadi masalah dan sebagainya. Nah, yang keempat itu pengendalian atau kontrol. Pengendalian atau kontrol maksud ini bagaimana manajemen seorang petani dalam pemeliharaan tanamannya. Apakah misalnya dalam pemberian pupuk pada tanaman, apakah dia sesuai SOP, apakah dia melakukan manajemen yang baik terhadap pengendalian dan kontrol. Yang kelima ini evaluasi. Nah, evaluasi ini biasanya dilakukan pada usaha tani setelah mendapatkan hasil. Evaluasi ini dilakukan jika kekurangan apa yang dialami atau masalah apa yang dialami saat melakukan usaha tani. Nah, dengan evaluasi ini bisa diterapkan ke depannya. Nah, kemudian tantangan manajemen dalam usaha tani. Tantangan yang pertama itu keterbatasan pengetahuan dan skill. Karena sekarang ini masih banyak petani yang keterbatasan pengetahuan dan skill karena pendidikan mereka yang hanya sampai SMA sederajat. Yang kedua itu keterbatasan sumber daya. Nah, keterbatasan sumber daya itu yaitu kurangnya sumber daya untuk mendukung pertaniannya, seperti kekurangan tenaga kerja, di mana sekarang ini anak itu tidak mau bertani. Yang ketiga itu perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan maksudnya seperti perubahan cuaca, seperti musim kemarau dapat berpengaruh buruk terhadap taninya. Nah, kemudian ada strategi untuk meningkatkan manajemen dalam usaha tani. Jadi yang pertama itu ada pendidikan dan pelatihan. Dengan pendidikan dan pelatihan, maka dapat meningkatkan skill manajemen seorang petani. Yang kedua teknologi. Nah, manajemen teknologi yang maksud itu bagaimana penggunaan teknologi sekarang ini. Yang ketiga itu kolaborasi dan manajemen kolaborasi dan kemitraan. Maka seorang petani itu dapat melakukan kolaborasi toko-toko pertanian maupun seorang pakar pertanian yang dapat membantu usaha tani. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang review artikel yang pertama, yaitu efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi pada usaha tani jagung. Untuk latar belakangnya, kebutuhan manusia tentunya tidak pernah lepas dari sektor pangan. Salah satu komoditas unggulan pangan saat ini yaitu komoditas jagung. Jagung merupakan komoditas pangan kedua di Indonesia yang memiliki nilai ekonomis dan komersial dan juga bisa dikembangkan. Jagung juga merupakan bahan baku pangan dan juga industri, baik di Indonesia maupun juga secara global. Permintaan jagung rata-rata sebesar 3,2% setiap tahunnya. Para petani juga dituntut untuk mengelola usaha tani jagung secara efisien agar dapat meningkatkan produksi dan sebuah keuntungan. Dengan permintaan yang terus meningkat dan harga jagung dunia yang juga terus meningkat. Untuk tujuan penelitiannya yaitu untuk menjelaskan konsep produksi, usaha tani, efisiensi, dan penggunaan faktor-faktor produksi pada usaha tani. Untuk metode penelitiannya yaitu metode yang digunakan pada penulisan ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan informasi dan data juga bersumber dari suatu pengamatan, kajian literatur, data yang sudah dipublikasikan, dan jurnal-jurnal penelitian yang terkait. Di sini saya akan menjelaskan tentang usaha tani. Usaha tani merupakan sumber-sumber alam yang terdapat di tempat yang diperlukan untuk produksi pertanian yang melibatkan penggunaan berbagai faktor produksi untuk mencapai keuntungan yang maksimal. Sedangkan efisiensi dalam pertanian adalah ukuran yang menggambarkan seberapa baik output fisik hasil produksi dan input fisik faktor produksi. Semakin tinggi rasio output terhadap input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi yang akan dicapai. Faktor produksi terdiri dari 4 komponen, yaitu tanah, tenaga kerja, modal, dan manajemen.
Tanah merupakan salah satu faktor produksi yang krusial karena merupakan tempat tumbuhnya suatu tanaman dan pondasi dari semua kegiatan pertanian. Pengelolaan tanah mencakup berbagai aspek seperti kemampuan potensial dan aktual, kapasitas ekonomi, efisiensi ekonomi, dan produktivitas. Pengelolaan tanah sangat penting untuk memperbaiki tekstur dan struktur tanah, mengendalikan gulma dan hama, meningkatkan drainase, serta meningkatkan aktivitas mikroorganisme. Yang kedua ada model. Model adalah segala hasil atau pendapatan yang akan digunakan lagi untuk memproduksi hasil selanjutnya. Besarnya suatu modal yang akan diperlukan dalam usaha pertanian dipengaruhi oleh skala jenis-jenis komoditas dan ketersediaan. Ketiga ada tenaga kerja. Tenaga kerja adalah faktor produksi yang sangat penting dalam kegiatan produksi pertanian. Tenaga kerja tidak hanya melibatkan jumlah orang yang tersedia, tetapi juga melibatkan kualitas dan jenis tenaga kerja yang akan digunakan. Keempat, ada manajemen. Manajemen terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan mengevaluasi proses produksi, di mana proses produksi ini membutuhkan tenaga kerja dari berbagai tingkatan, yaitu tingkat pendidikan, pengalaman usaha tani, skala usaha, besar kecilnya kredit, dan macam komoditas. Nah, kesimpulannya, produksi merupakan kegiatan menghasilkan barang atau jasa dengan menggunakan faktor produksi, seperti lahan, modal, tenaga kerja, dan manajemen. Usaha tani juga mempelajari bagaimana mengelola faktor produksi tersebut secara efisien atau meningkatkan suatu produksi dan mensejahterakan para petani. Efisiensi dalam penggunaan faktor produksi akan mempengaruhi tingkat produksi dan pendapatan petani. Review artikel kedua yaitu berjudul Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Produksi Terhadap Produksi Usaha Tani Bawang Merah di Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Latar belakang dari artikel tersebut yaitu bawang merah merupakan komoditas sayuran penting di Indonesia, namun produktivitasnya masih rendah dibandingkan potensinya. Permasalahan yang dialami oleh Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes dalam memproduksi bawang merah diantaranya adalah perubahan luas lahan tanaman dan produktivitas. Hal tersebut berdampak pada penurunan produksi bawang merah, sehingga mengakibatkan kurangnya pasokan bawang merah dan harga bawang merah di pasar melonjak tinggi dari harga normalnya. Kurangnya pasokan bawang merah juga dapat diakibatkan oleh kurangnya stok bibit yang diperoleh petani, karena seringkali mengalami gagal panen akibat penyakit dan hama tanaman. Selain itu, penggunaan tenaga kerja, penggunaan pemupukan, dan pestisida di Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes juga menjadi sebuah permasalahan. Tujuan penelitiannya yaitu untuk menganalisis faktor-faktor produksi terhadap jumlah produksi bawang merah di Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, di mana faktor-faktor produksi tersebut diantaranya adalah luas lahan, bibit, tenaga kerja, pupuk organik, pupuk anorganik, pestisida padat, dan pestisida cair. Untuk metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dan teknik penentuan sampel dilakukan secara progresif dengan metode pengambilan sampel yang dilakukan secara snowball sampling. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Yang pertama ada lahan. Lahan merupakan modal awal atau faktor utama yang harus dimiliki oleh seorang petani. Apabila lahan yang digunakan untuk usaha tani bawang merah semakin luas, maka produksi yang dihasilkan juga akan semakin tinggi ataupun meningkat. Yang kedua, bibit. Bibit merupakan salah satu input yang berpengaruh terhadap tingkat produksi usaha tani. Apabila kualitas bibit yang digunakan oleh petani semakin tinggi, maka produksi yang dihasilkan oleh petani akan semakin tinggi pula. Yang ketiga, ada tenaga kerja. Tenaga kerja juga merupakan salah satu faktor yang
penting untuk menunjang keberhasilan usaha tani. Pada tenaga kerja, hal penting yang harus diperhatikan adalah jumlah ketersediaan tenaga kerja, kualitas dan macam tenaga kerja. Tenaga kerja sangat dibutuhkan pada saat mulai melaksanakan pembibitan, pengolahan lahan, tanam, pemeliharaan, penyemprotan, pemupukan, panen, dan juga pasca panen. Tenaga kerja di sektor pertanian biasanya berasal dari keluarga sendiri, seperti ayah, ibu, dan anak. Ada perbedaan antara usaha tani skala kecil dan skala besar dalam tenaga kerja. Usaha tani skala kecil yaitu tenaga kerja yang berasal dari keluarga sendiri. Untuk yang skala besar adalah tenaga kerja yang bukan dari keluarga sendiri. Yang keempat ada pupuk. Pemupukan merupakan salah satu faktor penentu dalam upaya meningkatkan hasil tanaman. Pemberian pupuk dibedakan menjadi dua, yaitu pemberian pupuk organik dan pupuk anorganik. Pupuk organik untuk meningkatkan produksi bawang merah, sedangkan pupuk anorganik seperti pupuk NPK dapat meningkatkan hasil dari kualitas maupun kuantitas dari produksi usaha tani bawang merah apabila pemberian pupuk tersebut sesuai dengan dosisnya maupun juga takarannya. Yang terakhir ada pestisida. Pestisida merupakan bahan kimia yang digunakan untuk membunuh OPT atau organisme pengganggu tanaman, yang juga dapat dikatakan sebagai pencegah hama dan penyakit yang menyerang pada tanaman bawang merah. Apabila penggunaan pestisida dilakukan dengan dosis yang tepat, dapat menimbulkan dampak yang positif. Sedangkan apabila penggunaan pestisida dilakukan dengan dosis yang tidak tepat, juga dapat menimbulkan dampak yang negatif. Dari hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasanya faktor-faktor produksi yaitu lahan, bibit, tenaga kerja, pupuk, dan pestisida memiliki pengaruh atau berpengaruh terhadap produksi bawang merah.